Sayang kalau PC jadul dibuang, lebih baik dimanfaatkan untuk melengkapi fasilitas yang ada di rumah atau kendaraan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Beni Asyam. Di video kali ini kita akan membahas mengenai PC jadul lagi, tapi dengan hal yang berbeda, bukan dengan tes game dan performa lainnya, tapi dengan cara menginstal Android di PC jadul kalian sehingga PC jadul kalian lebih bermanfaat, tidak sia-sia ataupun dibuang. Sebelum melangkah ke cara penginstal, kita akan melihat dulu seperti apa Android di PC ini. Saya menggunakan Android 7 karena apabila menggunakan Android 8 atau 9 PC-nya ngeheng, karena ini PC yang sudah terlanjur jadul. Dan ini nih, ada YouTube, ada Chrome, ada galeri, ada music dan segala macam seperti Android pada umumnya ya teman-teman. Dan di atas ini juga ada WiFi segala macam. Saya sudah cukup di sini dulu ya. Kita akan melangkah ke cara penginstalannya. Untuk installer ke flash disknya saya menggunakan komputer lain ya teman-teman. Untuk pemasangan installer di harddisk yang paten itu saya di komputer 200 ribuan. Sudah ada videonya, silahkan cek di video sebelumnya, ada di situ. Dan saya berencana untuk memanfaatkan PC ini berbasis Android untuk entertainment di dalam mobil saya teman-teman, yang saya kasih nama Carlitos ya, carry lintas provinsi. Waduh, dan saya menggunakan OS Android ini pilihannya karena lebih mudah dan lebih familiar di kalangan orang-orang ya, penumpang pasti insya Allah bisa mengoperasikannya. Tadinya mau Ubuntu, tetapi nah kendalanya adalah tidak semua orang itu bisa atau familiar itu teman-teman. Jadi saya pindah ke Android. Dan kemudian siapkan flash disk kalian dan installernya tentunya ya teman-teman, Android X64 atau X86. Langsung saja kita tancapkan flash disknya, kita lakukan installer, masukkan ke flash disk. Misalnya kita cari software Rufus. Nah ini sebenarnya Android itu berbasis Linux ya, jadi sama aja penginstalan pemasukan ke flash disknya ini caranya sama dengan cara Linux kemasukan ke flash disk atau Ubuntu itu sama, pakai software Rufus teman-teman. Dan kita cari dan buka software Rufusnya nanti. Nah tampilannya seperti ini, yang di atas sendiri ini adalah flash disknya nih. Nah ini nih adalah flash disknya, jangan lupa ya, jangan ke data D atau data C, kayaknya nggak mungkin sih. Nah ini selanjutnya kita cari ISO nya dari Android 7. Saya menggunakan Android 7 ya, yang ringan saja, nggak usah berat-berat karena berat itu terlalu menyakitkan. Berat biar aku saja itu. Terus kemudian ini Android 7, buka saja, klik, nah langsung open, dan langsung habis ini langsung saja tidak usah mengoprek-oprek apapun itu, MBR segala macam, dia normal default saja ya. Apabila muncul seperti ini, klik OK saja teman-teman. Tunggu sampai muncul tulisan ketika ada isi di flash disknya itu minta dihapus atau enggak nih. Nah ini peringatan nih, isi flash disk akan semuanya hilang. Jadi teman-teman pastikan flash disk itu kosong ya, nggak ada file penting. Kalau udah, klik OK saja dan tunggu sampai selesai. Ini nggak lama kok, kalau Android itu nggak lama, nggak seperti Linux atau Ubuntu. Ketika pemasangan di flash disk sudah selesai, klik close saja teman-teman. Kemudian restart apabila teman-teman mau menginstal komputer yang sama. Di sini karena saya beda komputer, maka saya pindah komputer ya teman-teman. Oke, kita cabut flash disknya dan langsung pindah komputer. Di sini saya sudah menginstal Windows 7 ya teman-teman. Kita langsung saja colok untuk periksa isi flash disknya.
kita lihat isinya. Di sini sudah ada tuh Android ya. Di sini sudah benar Android, dan Android saya itu file sistemnya ada di data D ini teman-teman. Jadi teman-teman ketika menginstal sudah harus disiapkan terlebih dahulu partisinya teman-teman, minimal 16 GB. Dari di sini saya menggunakan memori atau kapasitas di 32 teman-teman. Caranya adalah kita klik kanan pada komputer, kemudian manage. Di situ kita pilih disk management teman-teman. Nah, klik, kemudian kita pilih partisi yang kosong atau yang tidak terpakai, kita hapus delete volume, kemudian sync volume. Nah, itu kalau misalkan teman-teman mau mempartisi lewat Windows ya. Tapi saya ini sudah disiapkan ketika saya menginstal Windows 7 nya teman-teman. Jadi ketika saya mengatur atau membagi partisi untuk sistem CD dan segala macam, saya sudah memisahkan untuk OS Androidnya, dan di sini menggunakan format file system FAT32 ya teman-teman. Jangan lupa FAT32 ketika install, ketika mendelete dan membuat partisi FAT32. Atau apabila teman-teman melalui installer Windows, bisa ini klik kanan format, kemudian pilih FAT32 ya teman-teman, jangan lupa tuh. Oke, karena saya sudah menginstal atau membagi partisinya, kita langsung saja merestart ya teman-teman. Seperti biasa penginstalan Android atau Linux ini ubah puting dari yang harddisk ke flash disk teman-teman, dengan cara tekan delete pada keyboard, atau masing-masing motherboard sih beda ya, bisa F2 bisa F12 dan lain sebagainya. Kalau di sini saya menggunakan delete. Nah, kemudian keluar, exit, jangan lupa save ya. Nah, kemudian tunggu sampai muncul tulisan install Android atau live gitu teman-teman. Nah, di sini sudah muncul live atau install ya. Kita pilih yang langsung install saja yang ketiga nih. Dan apabila muncul tulisan yang banyak banget seperti ini, jangan panik ya teman-teman, emang seperti ini keadaannya ya. Nah, kemudian kita pilih partisi yang kalian sudah bagi tadi. Ingat-ingat ya partisinya berapa. Di sini saya menggunakan 32 sehingga 31 atau mendekati 32 ya. Kemudian kita tekan OK atau enter teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan yang 31 atau mendekati 32. Nah, kemudian nih, apabila teman-teman sudah mempersiapkan dan masih kosong, download format saja bisa langsung. Tapi karena saya ada isinya, saya pilih FAT32 yang paling bawah biar terformat terlebih dahulu teman-teman. Dan kita klik yes saja, tunggu sampai formatnya selesai, dan kemudian ini bootloader group, klik yes. Dan apabila teman-teman mendapati tulisan installer phone Windows partisi, kalian harus klik yes ya. Kalau no, tidak ada pilihan untuk masuk Windows nanti ketika masuk ke itunya setelah BIOS, apa namanya tuh ya, pokoknya itulah ya. Dan kemudian ini klik yes ya, ini Windows partition, klik yes saja untuk mendapat pilihan. Nah, ini saya sarankan untuk klik no saja, karena apabila klik yes ini sama dengan untuk bahasa Androidnya itu di root. Nah, efeknya nanti kalian tidak bisa menginstal aplikasi yang ada di Play Store, atau ya mungkin ada beberapa yang bisa tapi tidak semuanya bisa teman-teman. Kita tunggu sampai instalannya selesai. Dan apabila ada muncul tulisan seperti ini adalah pilihan untuk disk image-nya mau berapa MB nih. Di sini disarankan 512, tapi untuk versi 8 atau 9-nya otomatis di 2 GB. Di sini saya lebihkan saja yang menjadi 6 GB karena untuk jaga-jaga untuk menginstal beberapa aplikasi. Jadi saya pasangkan 6 GB. Kemudian tekan enter dan tunggu sampai selesai.
Dan ketika muncul seperti ini berarti tandanya instalan selesai nih. Pilih reboot atau restart ya teman-teman, dan kemudian balikan lagi bootingnya yang tadinya ke flash disk kembali ke hard disk. Yap, di sini muncul Android dan Windows teman-teman. Berarti ini tandanya ini berhasil. Langsung kita cek untuk OS Androidnya ya. Seperti biasa apabila muncul tulisan yang banyak jangan khawatir, memang seperti ini ya. Dan nah ini dia, kita berhasil untuk instalasi Androidnya di PC jadul. Jadi manfaatkan PC jadul kalian teman-teman, jangan buru-buru langsung dibuang atau ganti. Ini masih bisa dimanfaatkan kok untuk keperluan lainnya, untuk fasilitas lainnya ya. Dan ini hampir memasuki settingan awal Android ya, ibaratnya seperti teman-teman itu memberi HP baru. Nah disitu kan awalnya ada settingan-settingan mengenai bahasa dan segala macam. Dan ini nih, ini berarti tandanya sudah berhasil ya teman-teman instalan kita kali ini. Dan di sini saya sudah terserah kalian teman-teman mau diisi apa nanti kalau mau misalkan teman-teman mau install Android di PC ya. Jadi cukup sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Saran saya jangan buru-buru dibuang PC kalian yang jadul, lebih baik dimanfaatkan keperluan lainnya atau fasilitas lainnya yang mendukung seperti kasih OS Android, fasilitas ya mungkin hanya sekedar hiburan, atau mungkin Linux atau yang ringan, atau mungkin Patosera khusus game, bisa tuh game-game arcade atau game-game jadul. Nah seperti itu teman-teman. Jadi apabila saya ada kesalahan, penyampaiannya kurang jelas, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya Beni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.